Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dwi Yulianto dengan NPI 14620013 dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Di sini saya akan membuat proyek video yang meresum perkuliahan mata kuliah Arkom, Arsitektur dan Organisasi Komputer. Langsung saja untuk memenuhi tugas mata kuliah. Saya mulai dengan kompilasi dan disampel program. Bahasa pemrograman untuk yang kita pahami adalah bahasa pemrograman C yang bisa digunakan bahasa tingkat level tinggi, level lanjut. Dan untuk bahasa pemrograman C ini agar bisa dipahami oleh bahasa mesin yang tingkat rendah ini kita perlu instruksi seperti ini. 4 langkah meliput ini: preprocessor, compiler, dan assembler, dan linker, yang disebut sebuah kompilasi tadi. Di sini kita bisa menggunakan GCC di min02, min-o, dan programnya .c ya, yang C menggunakan kode blok kita. Nah, di min2 itu apa sih? Ini saya jelaskan. Min2 itu optimasi, flag untuk optimasi yang jika akan lebih ke min02 atau 03, kalau lebih tinggi itu program akan lebih cepat berjalannya, tapi resikonya itu kompilasinya akan mengalami bug kode program. Dan jika rendah itu juga tidak lambat sekali, karena yang menurut saya lebih pas adalah yang perintah flag optimasi 2 itu. Dan untuk flag min-o itu memerintahkan komputer untuk memberi nama file eksekusi yang dihasilkan dengan nama program. Jadi langsung kita praktekkan. Ini program saya buat, encrypt. Ini rumus. Saya menggunakan rumus di sini. Dan encrypt. Dan ini itu mainnya yang saya compile nanti. Dan saya kompilasi nanti. Ini filenya. Langsung kita run di command prompt. Kita cari tempatnya di mana dulu. Posisinya itu di mana? Posisi saya taruh di sini. Di sini. Lalu kita kan gunakan optimasi GCC tadi untuk mengompilasi bahasa C kita ke file kode objek. Seperti ini. Ini separuh ini kita lakukan ini untuk menghasilkan kode assembly. Ini untuk kode assembly-nya, kode mesinnya. Dan ini untuk menghasilkan file kode objek. Kita lakukan ini langsung GCC. Kita langsung lakukan itu GCC optimasi 2 min C program kita encrypt .c. Kita run. Jadi fatal di directory ini mungkin berada di posisi, mohon maaf, ternyata filenya bukan di situ. Kita masuk lagi cd di C. Kita ulang. Ternyata bukan di situ, teman-teman. Dan command prompt kita D, langsung kita masuk lagi cd ke PKL semester 2. Kita masuk lagi, setelah ini baru filenya banyak sekali. Di sini file kelas 62013. Ini kita lakukan kompilasi baru GCC .o2.c encrypt.c. Dan berhasil. Jika kalian sudah compile, dipastikan di posisi
Jadi file saya di sini, dan akan keluar ini encrypt.zip nya keluar ini. Sudah kita lakukan, langsung kita ke langkah ini, eksekusi programnya. Karena kita udah buat ini file kode objeknya, langsung ini kode assembly ini dengan animasinya. Kita lakukan gcc optimasi misalkan programnya kita tulis nama programnya, karena ini itu memberi nama program yang kita buat. Menggabungkannya kita buat aja p ini encrypt tadi, encrypt.c lagi, jangan lupa encrypt.c. ini yang rumusnya tadi ya, dan ini yang mainnya. Kita oke. Nah, ini keluar program kita dengan berhasil. Kita tinggal masukkan saja, jalankan. Kita tinggal tekan P, dan keluar. Nah, itu akan berjalan. Bentar, ini agak amat ini. Maaf, ini ada AFK saya. Ini, nah ini kan angka. Atas ada 7, maka 8. Penjumlahan, kita pilih penjumlahan. Nanti kita membuat program. Ini bilangan benar dan bilangan desimal. Itulah kompilasinya lah. Kita buat di kode assembly kita, dan ini tuh command per minggu tuh mesin kita, posisinya tuh mesin, dan itu membaca atau tidak. Nah, ya itu tadi menggunakan ini gcc min optimasi 2 dan C itu maksudnya itu program kita C dan kalau sudah kita compile dan assembly kodenya, kita langsung bisa ke tahap kedua, mengeksekusi programnya. Kita jangan lupa ini ganti min O untuk memberi nama program kita di mesin tadi. Seperti itulah. Kita akan ini saya lanjutkan yang tadi rumus-rumusnya berapa bit. Ini fungsi bit is or, ini fungsi yang memiliki perilaku serupa dengan operasi. Ini operator yang boleh digunakan hanya dengan skor 4,5. Lanjutkan, dan ini fungsi 8 shift register, posisinya lah ini berapa. Ini sudah tentang array. Array itu apa? Array adalah kumpulan lokasi penyimpanan data. Penyimpanan data setiap data penyimpan tipe data yang sama. Jadi setiap lokasi penyimpan disebut itu elemen array. Lebih mudah pemakaiannya. Kita langsung ke ini saja. Microcontroller ini, IC microcontroller. Di sini kita membuat sebuah program LED IC microcontroller itu tadi, dan sebuah push button. Ini kita bisa membaca sedikit ya, pengertian interfacing secara umum biasanya selalu dihubungkan dengan perlakuan interfacing antara suatu sistem rangkaian berbasis mikroprosesor tadi, yaitu dalam hal ini disebut dengan sistem minimum, dengan suatu sistem rangkaian luar. Nah, di IC itu digabungkan dengan suatu rangkaian yang lain.
rangkaian luar ini dapat berupa itu tadi yang saya katakan, di rangkaian switch, relay, lampu LED, rangkaian keyboard, rangkaian monitoring atau unit printer dan lain-lain banyak lagi. Kita menggunakannya 7 segment ya bisa. Di sini itu beberapa definisi dari istilah umum yang digunakan dalam paradigm ini: CPU, I/O, BOAS dan clock. Ini LED. Ini diagramnya sistem komputer. Saya sedikit kenalkan microcontroller itu apa. Microcontroller itu merupakan sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya itu dikemas dalam satu chip IC. Jadi itu berbeda dengan yang lain. Lebih lanjut, microcontroller merupakan sistem komputer yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik, berbeda dengan PC. PC kan memiliki beberapa beragam fungsi, dan di PC itu ada banyak ragamnya seperti RAM, ROM. Jadi sedangkan microcontroller itu cuma satu unit kecil, itu memiliki satu fungsi dan melakukannya sendiri itu IC itu. Ini contohnya yang Atmega 8535 dan ini yang sebelah AT89S51. Dan ini AT91 itu adalah microcontroller CMOS 8 bit berkinerja rendah dan berkinerja tinggi dengan memori in system programmable flash 4K bit. Perangkat ini diproduksi menggunakan teknologi memori non kerapatan tinggi Atmel dan kompatibel dengan SID instruksi 80051 dan pinot standar industri. Dan mereka itu 8535 itu bagus lah menurut saya, yang dikembangkan salah satu dengan kode version AVR. Untuk kode version AVR itu untuk Atmega itu sebagai menulis programnya, mengubah programnya itu di kode AVR itu. Lalu untuk merangkainya kan di Proteus itu tinggal kita masukkan saja programnya. Untuk kode kita akan melakukan itu tadi, bagaimana mengaplikasikannya ya, terangkan sedikit. Ini portnya, jalur-jalurnya, pendata. Kita langsung ke ini, dan ini nanti kamu lihat, nanti saya aplikasikan di Proteus. LED itu ini artinya LED, dioda pemancar cahaya, bisa dengan itu. Setelah sumber cahaya semikonduktor dua arah, ini adalah dioda sambungan P dan N yang memancarkan cahaya ketika telah diaktifkan. Maksudnya ketika harus sesuai terapkan pada LED, elektron dapat bergabung kembali dengan lubang elektron di dalam perangkat, melepaskan energi dalam bentuk foton. Efek ini disebut elektroluminescensi dan warna cahaya sesuai dengan energi foton. Ini kenapa LED itu menggunakan listrik sedikit lah, tegangan, membutuhkan tegangan daya sedikit daripada lampu yang seperti di rumah-rumah itu, cuma ya harganya agak mahal. Ini simbolnya, simbol elektronik LED-nya ini. Banyak sangat kelebihan LED dibanding seperti lampu di rumah-rumah itu, termasuk konsumsi energinya itu lebih rendah, karena yang saya sudah katakan, daya yang dikonsumsi itu rendah. Masa pakai juga lama, ketahanan juga bagus, cuma ukurannya juga kecil, tapi cahaya itu cerah, padam, terang lah dibandingkan lampu-lampu di rumah itu. Dan kita bisa menemukan motifnya, warna-warnanya itu. Kembali kita ke resistor ini sangat berguna, yang digunakan untuk menghambat arus listrik tegangan kita, agar kita bisa mengatur berapa yang diberi, yang mengaliri arus itu, mengaliri suatu rangkaian itu, tidak melebihi berapa. Itu fungsinya resistor. Nah, komponen yang memiliki 2 pin itu ya, ini untuk mengatur arus listrik lah, tegangan kita, biar nggak kelebihan tegangan, karena nanti bisa konslet. Nah, ini kembali kan sudah katakan saya 7 segment. 7 segment itu apa? 7 segment itu LED yang membentuk angka 8, yang itu bisa digunakan di aplikasi di lampu merah. Itu juga biasanya menggunakan 7 segment juga bisa, itu bisa membuat kata-kata di sini itu bisa.
common anoda dan katoda. Ini perbedaannya. Nih saya implementasikan dulu. Jika kita menggunakan elemen anoda dan katoda, itu kita harus mengubah bilangan biner ke heksadesimal. Kita harus menggunakan itu. Kalau kita menggunakan katoda, itu kita berlogika 0. Berlogika. Mohon maaf. Anoda itu yang berlogika 0. Dan katoda itu yang berlogika 1. Mohon maaf, salah tadi. Jadi saya akan membuat yang memakai yang common anoda. Kita buat sedikit lah kata-kata. Nanti langsung saya aplikasikannya ini untuk project saya kemarin di praktikum. Langsung kita ke aktivitas 4. Yang ujian. Di sini saya terangkan sedikit. Bentar, mohon menunggu ya sebentar. Ini programnya proyek saya kemarin. Ini pas ujian saya. Di sini saya harus memunculkan semuanya. Ini dimulai dari ini. Mengenal value dengan bergerak 1, 2, ini 4, terus ini memunculkan kata. Saya menggunakan mega. Bagaimana memunculkan semua ini? Kita memunculkannya dengan sedikit ini. Ke library atau langsung bisa di sini. P, tinggal tekan P. Kita cari komponennya mega 8535. Kita cari besarnya mega 8535. Kita keluar pasti 1, tinggal tekan 2. Di sini akan muncul. Kita tekan 2 aja. Kita tuliskan komponen lagi apa yang butuh 7 segmen. Kita tulis 7 segmen dan keluar. Kita cari yang anoda. Kita pakai anoda kan. Kita pakai anoda yang berlogika 0. Ya, ini berlogika 0. Ini yang berlogika 1. Ini beda ya. Ini soalnya tegangannya ditaruh di bawah. Kalau yang katoda, yang anoda itu yang di atas ini. Itu perbedaannya. Dan juga beda, juga berlogikanya juga beda yang dikasih. Kalau yang katoda itu berlogika 1, yang anoda berlogika 0. Kita kasih komen lagi, jangan lupa itu LED-nya tinggal kasih LED, itu keluar semua. Kita pakai LED yang ini, animasi ini. Kita cari apa, yang warna apa ini. Saya ingatkan kalau menaruh itu jangan lupa kalau menaruh itu ini yang katakan tadi, ini jangan lupa yang terbalik ya, yang diisi yang ada. Nah, yang ada garisnya ini tanda panah ke sana itu yang lari yang ke ground. Ini ke output. Saya ingatkan lagi, ini ke output. Ini bisa menyambungkannya 7 segment. Terserah kita sambungkan kemana. Kita bisa atur di kode AVR-nya nanti. Kita taruh mau ke 1, ini ke PPU yang 1 atau PD yang ini yang PD atau yang ke PA, port A, ke port B, port D bisa nih segmennya. Tapi saya taruh ke port B. Dan untuk menyambungkannya juga bisa kalau yang pertama, kedua, 3, 4, 5 harus urut ya, cuma biar memudahkan kita mengatur di kode AVR-nya. Juga ini sama. Ini juga sama. Pemasangannya
Ini saya gunakan pos button. Jadi ketika saya tekan dan nggak tekan itu akan ada perubahan di sana. Di sini jangan lupa ini ground, VDD itu ground, VE dan VSS ini tegangannya. Kita ke sini kita menggunakan port C sini. Yang ini kita menggunakan port C. Dan saya terangkan sedikit ini untuk LED-nya. Oh, bukan LED apa? Komponen LMN ini LCD satu ini. Kan ini LED. Saya terangkan sedikit LED-nya. Kita ambilkan kalau kita ini saya jelaskan lagi dari komponen tadi saya ini LCD komponen LCD VSS itu berfungsi untuk apa? Menghubungkan terminal yang sudah saya katakan tadi, terminal ground unit, menghubungkan ke terminal ground unit microcontroller atau sumber daya, juga bisa sumber daya, juga bisa ke terminal ground. Yang VSS yang ini yang paling pertama sekali, dan VDD ini ya untuk menghubungkan pin satu daya dari sumber listrik. Dan untuk FFE ini untuk mengatur perbedaan tampilan yang digunakan, untuk menghubungkan port dapat lupa dan masukkan daya juga bisa, itu cuma 0 hingga 5 volt. Dan ini RS ini digunakan untuk berganti-ganti antara perintah data. RSSCR digunakan untuk menghubungkan pin unit ke microcontroller tadi yang dikatakan dan mendapatkan U mode data dan I mode perintah. Output dan input itu didapatkan di sini RS. Dan R per W itu mengaturkan tampilan di antara operasi baca dan tulis, read and write yang terhubung ke pin ke microcontroller tadi. Dan yang pin ke ini untuk mengastikan tampilan di antara operasi baca dan tulis. Jadi 3 ini penting sekali, jangan lupa. Dan pin di 0 tadi sampai di 7 yang disambungkan itu cuma untuk mengirimkan data program kita ke layar pin yang terhubung dalam 2 kawat tadi. Yang belakang itu yang terhubung ke 5 volt dan ke ground ini. Kita geser ke LCD-nya. Nah, ini. Langsung saja ya, kita ke program kita. Dan kita tadi ambil dari mana programnya? Sini. Ini program saya. Ingat tadi nanti saya akan contohkan pertama kali membuka. Kita buat file baru. Kita pilih yang project, jangan project. Oke, yes, project. Ini pilih yang ini. Ternyata ada marganya. Oke, tunggu sebentar. Ini agak lama, mohon maaf. Nah, di sini yang kita gunakan kan chip. Kita lihat dulu chipnya yang gunakan. Sama dengan di Proteus yang kita gunakan. Ini pakai apa? Benar kan Atmega A8535. Langsung kita ke port. Ini kita sebentar, kita bukakan Proteusnya. Di sini harus kita buka semua. Karena yang kita pakai 1 sampai 7, yang 8 enggak usah. Jadi kita perhatikan ke port apa yang namanya tadi lupa saya, maaf. Ke port B. Saya segmennya ke port B. Kita langsung ke port B. Kita on semua karena kita memakai harus mengaliri arus daya di sana. Sudah yang kita pakai apalagi di sana. Di sini kita pakai yang ini LED 1 sampai 4, 0 sampai 4 ke A, port A. Langsung kita 0, 1, 2.
Ya kita ingin menggunakan push button ini ke port A6 dan 7 kita harus mengubahnya di sini, bukan di out. Port 07 kita ubah di sini P. Nah, jadi kita tekan itu ada perubahan. Kita lalu gunakan yang ini tadi LCD juga sama, LCD kita outkan semua di sini yang port C tadi untuk bisa mengalirinya. Port C kita outkan semua, kita gunakan di port D tadi. Kita port C kita nggak gunakan di sini. Di sini port, mohon maaf keliru saya, yang digunakan itu port D ternyata. Port D ini yang port D yang kita hidupkan. Kan port D kita lagi karena kita tidak digunakan di rangkaian kita di Proteus. Kalau sudah lupa, karena kita menggunakan LCD, jangan lupa kita klik ini. Nah, ini kita centang karena untuk memegang kata. Nah, di posisi ini kita pakai 16, kata kita portnya 16. Dan ini kita jangan lupa kita ganti. Posisi di manakah LCD kita pasang? Di port C. Di sini kita ubah di ke port C semua. Karena ada sirina sambungan semua. Ini sudah kita semua ubah, kita tinggal ke program, langsung kita pilih generator save and exit. Di sini akan menyimpan, saya katakan di sini kita menyimpan 3 file, dan itu harus namanya harus sama, jangan ada yang sangat beda, karena agar biar terhubung. Ini ya saya buat tadi yang di kode kita ganti contoh. Ingat ya, harus sama. Saya copy dulu contoh ya kan, kedua contoh kode AVN tadi, dan ini terakhir. Dan selesai kita masuk ke programnya. Di sini programnya. Di sini kita akan menuliskan source kodenya. Kita menulis di sini. Kita menulis di sini. Ini saya tunjukkan, saya runkan ini. Ini hasil kerja saya. Nanti saya akan ini. Oke. Kita berjalan 5 1 A N G 3 ini 1 ini 2 4. Nah, nama saya Rizal, saya yang keluarkan. Ini waktunya nama saya Rizal. Sini ada program saya. Ya, ulangi lagi. 5 si yang membentuk angka siang lah, membentuk huruf siang. Bagaimana agar kita bisa menampilkan huruf jadi di coba cek tadi, yaitu kita buat tadi kan kita buat anoda, kita harus memprogram, kita harus mencari nilai hexadesimalnya tadi itu pakai rumus gini. Kita akan membentuk angka S1 ini sebagai mengartikan kita yang membentuk angka 5, 1 dan ANG. Bagaimana? Kita pakai rumus hexa, pengubahan biner ke hexadesimal di sini. Saya lanjutkan lagi. Ini mencarinya seperti ini. Ini 7 segmentnya A, B, C, D, E, F, G, H,
dan karena itu bilangan hexadecimal itu harus 444, kan ini cuma ada 7, harus kita bantuan 1. Nah, yang A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana bentuk angka 5 ini atau S? Kan alurkan begini. A yang digunakan lampu A, F, G, C, D. Yang digunakannya diberi logika 0. Jadi 0, A, F 0, G 0, dan C 0, D juga 0. Jadi jika yang lampu tidak digunakan itu pakai 1, beri logika 1, biner 1. Mengapa? Karena kita menggunakan anoda. Dan yang dihidupkan itu berlogika 0 itu dikasih angka 0. Jika menggunakan katoda itu kebalikan ini cara mencarinya. Kita beri, untuk menghidupkannya kita beri angka 1. Kita kan pakai logika anoda, pakai logika 0 yang rendah. Kita masukkan rumusnya itu 1, ini rumusnya untuk mencari hexa, 2, 4, 8. Rumusnya itu 248 itu 248. Jika bertemu dengan logika 0 itu hasilnya 0, jadi nggak dipakai. Berarti yang dihitung cuma ini, yang logika 1, berarti ini 2, dan ini kan 1 sama 8, berarti 9. Huruf angka hexadesimal dimulai dengan 0 sampai 9, dan 10, 11, 12, 13 itu mengindikasikan mengunjukkan huruf A sampai F. A, B, C, D, E, F. Berarti cuma 15 maksimal itu. Angka di 9, nanti kita tuliskan di sini. Kita tuliskan seperti ini. Huruf besar semua. Port B sama dengan 0 kalikan jili 92. Di sini jika diproses itu akan memunculkan angka S di 7 nanti. Kita coba project, kita compile dulu programnya benar apa tidak. Bentar, satu error di angka 156. Jadi kurang mungkin, ya kurang. Kita compile lagi 156. Kenapa? Oh lupa, mohon maaf lupa. Titik 2, kita lupa titik 2. Error. Jangan lupa kalau kita bultal. Ini yang terjadi. Udah. Kita tinggal ke Proteus kita masukkan, kita tekan 2 kali. Kita masukkan ke program, kita cari programnya yang mana tadi. Di saya menggunakan yang mana ya, teman-teman? Kita pakai yang ujian dulu. Nah, ini. Kita bentar. Kita tidak lupa itu di mana. Kita cari dulu programnya tadi. Kita masuk ke sini. Ini dia. Ini. Dua kita tekan OK. Kalau sudah kita run. Di sini ada bentuk S. Betul kan? Kita tinggal meneruskan membentuk angka siang. Di sini kan tinggal kita kasih delay agar lebih bagus. Oh enggak dulu. Ya, lebih bagus. Jadi memulainya akan cepat. Delay.ms. Di sini delaynya itu 1 detik itu 100 milisekon. Kita gunakan 100. Jadi 1 detik delaynya. Kita lanjutkan apa yang dimunculkan, port B sama dengan 0. Kita hitung lagi. Di sini hexa. Menunjukkan angka 1, kita menunjukkan di angka 1 di sini posisinya, di FE. Jadi di posisi FE ini kita beri angka 0. FE 0 karena yang dihidupkan. Kita tinggal lainnya, kita tinggal pilih angka 1 semua. Kita beri angka 1 semua, berarti di 1 1 1 1. Di sini GA 1 1.
dan kita lupa memakai rumus ini 1248, berarti kan semua ada, tinggal tambahkan 8 tambah 10 15. Ini fullnya. Nah, 15. Dan di sini 8 dan 4 12. Nah, ini 15 kan cuma 9 batasnya. 15 ini angka huruf F. 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 Ini F. Dan ini yang 12. 9 itu 10A, 11B, 12C. Ini C. Jadi tinggal masukkan angkanya. Kita masukkan. Berapa besar CF, lupa. Kalau sudah kita ubah, baru kita compile. Nggak ada yang error. Lalu kita brutal. Sudah, kita ke Proteus, langsung clear mencacair ini 2 kali, langsung ke sini. Yang tadi langsung ke gitaran. Kita membutuhkan S, nggak mau diprogram. Nah, sudah kan tadi. Lalu kita cari semuanya dulu ya. Di sini band S I A N G kita aplikasikan seperti tadi. Saya tentukan S tadi. Ini kalau sudah tulis semua di programnya seperti ini. Ini saya sudah semua ini kata siang. Kalau sudah langsung kita project compile error, lagi project with all, nggak error, langsung kita ke Proteus, kita hentikan dulu, kita tekan 2 kali, kita cari program kita, kita cari mana di sebelah mana, di sini. Sini tekan 2 kali, oke. Kalau kita run S I A N G siang, kita bisa membuat ini. Jika kita taruh di while, karena kita ini sistem perulangan, while itu 1 kali dia diulang terus ini. Beda dekat kita diposisikan tadi. Kita maaf, kita copy semua, kita taruh di sini. Dia akan cuma sekali mengeran di sini, nggak akan berulang kali karena tidak di dalam while. Kita kalau kita kosongkan, langsung kita F7 9 kosong, langsung kita pakai ctrl F9 bisa, langsung kita compile di sini. Ini perbedaannya. Ini kan terus berjalan, soalnya kita memakai while. Kita berhentikan, kita kedua kali, kita ke programnya, oke. S I A N G sudah stuck di sini karena kita tidak memakai while. Yang terakhir ini stuck di sini. Ya, saya lupa. Jika kita menggunakan delay MS ini untuk membuat delay tadi, jangan lupa di library atasnya headernya itu dikasih include delay data ini agar bisa memakai cuma sintak delay MS tadi. Ini kita bisa sudah membuat itu. Kita terus sekarang bagaimana kita untuk menghidupkan ini dari LED ini dengan mudah. Kita pakai di sana, kita menggunakan port A. Kita tuliskan saja di sini port A sama dengan 0 sama 0 cuma dikali 0B. Dan di sini kita memakai jumlah portnya itu 0 sampai 4. Tadi 1 2 3 4 5 LED. Berarti 0 kita tuh ada 5. 1 2 di sini ada 5. 1 2 3 4 5.
Dan ini mengindikasikan lampu kita 1, 2, 3, 4, 5. Dan bagaimana untuk menghidupkan lampu di tengah? Kita cari yang di tengah, itu yang angka di sini. Nah, paling tengah ini kita beri angka logika 1 dengan bintang 1. Ini akan memunculkan tadi. Kita coba ya. Kita F9 compare, kata yang error, build up, kata yang error. Kita ke programnya, langsung kita masukkan ini kali dan oke, kita run. Siang, terus berarti ke sini lampu kan hidup, berhenti di sini. Jadi yang saya aplikasikan tadi yang pertama kan lampunya hidup secara bergantian. Satu ini hidup, langsung terus ini bergantian. Terus baru yang memunculkan ini LED. Kita urus yang di sini dulu ya. Tinggal kita masukkan delay untuk mendelay lebih bagus, delay ms. Kita pakai yang 100 saja lah, 100 detik. Kita tuliskan port A sama dengan sini sama, biar agak lebih cepat saya copy aja. Dan nanti tinggal ganti itu saja. Ya, jelas. Ya tinggal ubah yang kita hidupkan sampai 1, kita ubah ke 2. Ini kan semua ketika LED mati semua ini belum dialiri, kita ubah di sini 1 dan di sini 1. Ini akan menghidupkan lampu LED yang tersambung dengan port 1 dan 3. Dan kita hidupkan ke yang di port 1 dan 5, 0 dan 5. Kita 0, kita ubah di sini 1. Kita diubah kita 1. So kita F9. Kalau kita bukan lagi di sini, saya lupa mematikan ini. Kita compare, terus kita hidupkan, kita run. SIANG ini hidup 1, D2 dan D4, D1 dan D5, langsung kembali ke D3. Nah, ini terus berputar seperti ini. Dan saya akan bagaimana memunculkan LCD ini biar bisa seperti kata-kata yang kita mau. Oke, kita ke proses tadi, kita buat logika if dalam kondisi aja, if kondisi di sini dikasihkan pin C dot 0 sama dengan 0, logika 0 dan 0. Kita buat di sini programnya, kita pakai LCD dot clear. LCD clear ini adalah untuk membersihkan tampilan, bersihkan seperti kita gunakan di program clear. Kita untuk LCD produksi ini digunakan untuk menentukan koordinat kalimat yang kita munculkan di posisi di mana. Di sana ada 2 blok di mana terus. Ini kan ada, nah di sini ada 2 baris red sama sini red. Ini titiknya 0 sama 1 dan ini 0 sampai 15 kalau nggak salah itu. Saya lupa. Kita berikan koordinatkannya. Di sini titik berapa? Kita gunakan 5,1. Berarti posisi dalam di 5,1. Di sini kita untuk menyebutkan katanya tuh LCD BUETSP. Kita tuliskan kalimat halo kawan. Kalau sudah kita compile F9, ada terjadi error V9, ada yang kita compile di sini.
Kembali di sini. Gitaran. Kita bentuk siang, ini merah artinya ini dialiri listrik. Siang. Ganti ini 1, 2. Nah, ini halo, terus ini keluar. Halo kawan. Nah, ini keluar. Posisi kan di blok 5. Nah, ini di baris 5 dan di kolom 1. Ini kolom 0, ini 1, di baris 5. Seperti itu kawan. Seperti itu simulasi pembuatan Proteus. Di sini banyak sekali bisa kita gunakan rangkaian-rangkaiannya, kita bisa aplikasikan di sini. Misalnya ini kerangkanya, agar kita bisa mengaplikasikan di dunia nyata. Jadi kita tinggal cari microcontrollernya. Dan sekian untuk video ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya hanya manusia biasa. Dan terima kasih untuk Pak Agung Grido telah sudah membimbing saya dan menjadi dosen saya di mata kuliah Arkom dan dengan sabar mengajar saya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.